Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, para pemirsa, para pendengar, para murid dan santri. Sekali lagi, guru menyampaikan lewat video ini juga, guru tidak mengajarkan agama Islam, itu agama seberang. Guru mengajarkan ilmu selamat. Selamat itu bahasa Jawa, ilmu bahasa Jawa, sehingga tidak ada hubungannya dengan agama dari Arab. Biar tidak nanti jadi berebut umat ya. Untuk sebelum menerangkan peradaban baru, guru menyelipkan ilmu petung. Lain hari dibahas lagi. Karena dari video yang pertama tadi, untuk selamat di dunia wal akhirah, itu butuh penanggalan yang tepat, ruang dan waktu yang tepat. Itu nanti meliputi tata cara orang meninggal, sampai di situ orang melakukan aktivitas ruat atau jamas ruat, melakukan ibadah, melakukan aktivitas yang lain, melakukan pernikahan, melakukan acara khitanan. Semua sudah dibekali kalender yang baru untuk umat yang akan datang. Itu intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Membuka file, menerangkan peradaban baru. Yang dimaksud peradaban baru bagaimana, guru? Peradaban terutama agama Islam dan agama Nasrani yang berada di dunia, itu kurang lebih sebenarnya kalau mau ngomong gara-gara ada peradaban cerita di sini ini. Kalau agamanya yang dari Arab sekarang 1400. Kalau kita kembali kepada Nasrani, karena satu Masehi itu Isa al-Masih, itu 2022 Masehi. Nah, mulai satu Masehi itu pergolakan, penalaran, pemikiran, perilaku macam-macam tentang Tuhan, tentang anak Tuhan, tentang Tuhan dekat lebih urat nadi, Tuhan yang di Sidratul Muntaha, Tuhan yang di langit 7, Tuhan. Nah, itu banyak, berkembang, melebar ke sana kemari, tidak ada arahnya. Karena pada tanggal ini 20 April 2022 Masehi, ini mulai saya buka di sini, dan kemarin-kemarin sudah kami terangkan, kami jelaskan sejarah sebelum Masehi. Artinya terbukanya sejarah lama, artinya membuka sejarah baru. Makanya dengan video dan ilmu guru ini nanti sangat mempengaruhi ilmu-ilmu yang tidak berguna, mitos-mitos yang tidak berguna, khususnya di Indonesia. Kitab-kitab yang tidak bisa dinalar, kitab-kitab karangan orang-orang dari mana yang tidak rasional, itu nanti akan terhapus oleh ilmunya guru. Dan banyaknya ilmu yang terhapus itu nanti manusia kita peradaban ke depan, kehidupan lebih simpel, ibadahnya lebih singkat. Jadi hal-hal mitos-mitos yang katanya itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Bila di sana-sana nanti ada sedikit permasalahan atau mengapa kok tidak sama, para pendengar, para murid, para santri, Anda semua sudah tahu. Karena dengan turunnya ilmu guru di dunia pada abad ini, pada tahun ini, itu nanti akan menghabiskan ilmu-ilmu yang tidak jelas di luar sana. Itu harus dipahami ya, karena ini sifatnya meluruskan. Kalau ilmu yang berkembang di dunia dimanapun, kalau itu memang fakta atau benar, itu nanti akan menyatu, mengerucut dari sejarah yang diajarkan guru ini. Karena dari peradaban baru ini nanti, semoga nanti guru mampu membuka, menjabarkan yang disebut asal-usul, namanya Adam dan Hawa. Sebelum membuka sejarah Adam dan Hawa, dimulai disandarkan dulu, diberi pondasi dulu, namanya peradaban baru. Ini nanti mengangkat masuk ke alam-alam yang menerangkan Adam dan Hawa, yang jadi polemik, yang jadi anasir pemahaman yang tidak jelas. Untuk peradaban yang baru ini, guru memberi standar, karena peradaban di Indonesia itu sangat banyak dipengaruhi, bahkan sejarahnya memang dari nenek moyang kita, dari leluhur kita, dari kerajaan Majapahit. Makanya di sini guru membuka dengan bahasa atau kalimat kembalinya Islam Majapahit.
Nah, karena bahasa Islam ini sudah identik dengan agama seberang, sebenarnya kembalinya ilmu selamat yang tepat begitu. Ya. Tatkala sudah menyadari kembalinya ilmu selamat ke Jawa atau ke Majapahit, nah, sedikit guru memberi gambaran, kadang masyarakat tidak ngerti. Di dalam kerajaan Majapahit atau di wilayah kerajaan Majapahit, itu kecamatannya namanya Trowulan. Itu sejarahnya bagaimana, guru? Sejarahnya banyak leluhur kita, cuma saya beri gambaran yang mudah untuk dipahami. Troh itu sama dengan trah. Troh itu menerangkan ilmu, ya, ilmu. Trah itu rentetan sejarah, jalur. Trahnya yang Brawijaya, trahnya Yangmu Prabu Siliwangi, trahnya Kanjeng Khidir, trahnya Syekh Jenar, trahnya Syekh Abdul Qadir. Nah, ini maksud trah ini keturunan darah. Troh itu ilmu. Wulan itu ada sejarah, ada trah, nanti masuknya ke Wulandari. Nah, artinya Trowulan dulu itu yang memperkuat Mojopahit menjadi besar, menjadi ekonominya kuat, menjadi pasukannya super hebat, itu diajarkan dengan ilmu dari turunan Wulandari. Makanya di situ ada Trowulan. Sebenarnya siapa yang mengajarkan Trowulan ilmunya ini? Ada sejarah namanya Damarwulan, ketemu. Nah, disebut mengapa kok disebut namanya siapa sebenarnya beliau? Sebenarnya dia punya nama sendiri, tapi tidak boleh dibuka. Yang penting sudah tahu sebagai anak cucu, sebagai keturunan, nenek moyang kita begitu hebatnya. Mengapa kita sekarang jadi rusak? Mengapa kita jadi miskin? Karena ada kesalahan cara pendidikan. Negara luar mengobrak-abrik, memutus sejarah dipotong, sejarah dikaburkan, penanggalan dirusak, tahun-tahun dirubah, rusaklah kita. Alhamdulillah sekarang mulai disusun lagi oleh guru. Trowulan sama dengan Trahwulan. Siapa beliau yang menopang, mengembangkan ilmu sampai Mojopahit menjadi berkembang sampai sebesar itu? Beliau kesebut Assalamualaikum Damarwulan. Karena mempunyai Damarwulan sosok nama, mempunyai sifat damar adalah penerangan. Wulan adalah menerangkan peradaban. Artinya dengan ilmunya beliau Trowulan ini menjadi besar, Mojopahit besar, sosoknya beliau ini Trowulan. Ini namanya Damarwulan. Bila ditarik Damarwulan sebenarnya siapa? Itu nanti ketemu sejarahnya di bawah ini. Beliau Damarwulan itu sejarahnya asalnya beliau dari kota Ijo Abang. Zaman dulu nyebutnya begitu. Nah, dari kota Ijo Abang disebutlah menjadi kota Jombang. Nah, beliau Damarwulan dulu, nenek moyang kita kalau nyebut Jombang itu bukan Jombang, Ijo Abang. Karena di Kabupaten Jombang sebelum ramai masa lampau dulu, Ijo adalah simbol kemakmuran, Abang adalah tempat kesatria, banyak orang berilmu masa lampau dulu. Makanya di Trowulan di Mojokerto dulu itu masih hutan. Belum ada orang yang berilmu. Makanya leluhur yang dari Jombang, dari Kediri turun di wilayah Mojokerto. Artinya Mojopahit itu ilmu dari Jombang dan Kediri. Dibentuklah susunan tatanan namanya kerajaan. Asalnya dari kota Ijo dan Abang, sekarang disebut Jombang. Beliau Damarwulan, kotanya sudah ketemu Ijo dan Abang. Desanya untuk kelahiran di Jombang, beliau desanya namanya Paritan, kecamatannya Megalo. Nah, di sini ada cerita atau sanepan atau paribasan atau kitab-kitab yang akan menerangkan bahwa kelak Nusantara akan bangkit, Mojopahit akan berdiri tegak kembali, Nusantara akan mulia. Katanya di situ ada orang ngarit atau orang angon. Itu sebenarnya ya ilmunya Damarwulan ini loh. Paritan ini tempat pengaritan. Makanya ada desa Paritan di sana di Kecamatan Kabo, Kabupaten Jombang. Dari desa Paritan ini tidaklah jauh dari tempat pertapanan Kanjeng Sinuwun Eyang Semar. Makanya
Desa Paritan, Jombang, Damarwulan. Makanya ada sosok Sinuwun Assalamualaikum yang Semar disebut yang Sabdo Palon itu. Nah, dari perjalanan yangmu leluhur kita Damarwulan membuat negara ini yang kuat seperti itu, rakyatnya makmur, dia mempunyai ilmu namanya ilmu Wereng Kuning, namanya ilmu Pitian. Makanya kenapa negara kita Majapahit nenek moyang leluhur kita sangat hebat, karena mempunyai ini loh namanya ilmu Pitian atau ilmu Wereng Kuning. Ilmu Pitian itu simbol petarung. Makanya Majapahit itu terkenal strateginya luar biasa. Makanya anak cucu kita sebagai generasi banyak yang suka adu ayam. Ya memang begitu, kita turunan beliau, kita orang Jawa Timur. Artinya sekarang Anda para pendengar lebih ngerti ya sejarah nenek moyang. Oh, kok gitu Mbak? Iya, makanya dibuka lah ini. Terbukanya ini nanti peradaban terjadi kembali. Tidak seperti kemarin, tahun kemarin. Susah, ditipu, dijajah. Banyak macam-macam. Ini sudah dibuka ya. Ilmu Wereng Kuning. Nah, dari ilmu Wereng Kuning dikembangkan menjadi strategi, menjadi pasukan namanya Bayangkara, macam-macam. Itu asalnya ilmunya dari sini. Bukan hanya ilmu ini, nanti ya sebenarnya banyak. Kalau di belakang-belakangnya ilmu leluhur dari zaman sebelum Masehi sudah banyak. Cuma yang terkenal atau yang paling pokok dilandasi pondasinya namanya ilmu Wereng Kuning. Nah, kalau sudah mengerti tentang sejarah Majapahit sedikit, baru diteruskan di sini ada namanya Eyang Tarubana, kasebut Raden Tarub, disebut yang umum Joko Tarub. Joko Tarub diterangkan, Raden Tarub diterangkan, ketemulah dengan Sri Wulandari. Nah, Sri Wulandari ini ada kan 3, Sri Wulandari, Nawang Wulan, Nawangse. Nah, makanya dari yang Tarubana ini sosok yang hebat, ditemukan bidadari ini ya. Makanya ada leluhurmu yang di pantai selatan dan di pantai utara. Bunda Ratu Kidul, Bunda Ratu Lor, itu beliau ini, saudaranya ini. Itu bidadari dari langit, itu nenek moyang kita, itu bukan hantu, itu bukan jin. Banyak manusia salah kaprah, ya. Ini sejarah mulai dibuka guru. Nah, dari Eyang Tarubana, di sini ketemu dengan Sri Wulandari. Ketemunya itu di desa namanya Sendang Made. Ada sendang untuk mandi namanya Sendang Widodaren. Bila ditarik kesimpulan dari Majapahit tadi yang Damarwulan, beliau adalah dari keturunan keluarga ini. Sri Wulandari sama yang Tarub ini. Makanya Eyang Tarubana Sri Wulandari tempat untuk turun di bumi tidak jauh dari kota Jombang. Dah ketemu. Nah, nanti ada lagi yang Mutarub sama Ibu Sri Wulandari membuat tilas, membuat cerita lagi di daerah Jawa Tengah sekitar daerah Grobogan. Makanya di sana ada tilas atau tempat yang Mutarub sama Ibu Sri Wulandari. Tinggal guru yang di daerah Grobogan tidak tahu apakah ada sendangnya. Nah, tapi kalau yang di wilayah Jombang, di gunung sebelah utara Kabupaten Jombang, itu ada namanya Sendang Widodaren. Nah, makanya turunnya dari langit, turunnya di situ. Nah, ini untuk sejarah yang sangat pokok ya. Ini kadang tidak ngerti. Bila kalian tadi masuk tentang kata Majapahit. Majapahit ada kerusakan, banyak yang pindah ke daerah Pulau Bali. Sejarahnya dari Damarwulan. Damarwulan ditarik kasta keturunan nenek moyang dari Eyang Tarub, Ibu Sri Wulandari, ditempatkan turunnya di desa Sendang Made. Ini loh kata Made ini loh ketemu. Makanya orang-orang yang keturunan yang di Bali itu ada kata namanya Bapak Made. Itu sebenarnya keturunan dari yang Damarwulan. Kan ada namanya Made, Pak Made. Nah, ini loh. Nah, sebagai bukti kalau kita keturunan beliau yang Tarub sama Ibu Sri Wulandari, setiap anak cucunya yang mengatur kehidupan akan selamat dunia akhirat dalam pernikahan namanya Terop. Nah, ketemu.
Makanya terop itu sejarahnya mengingat nenek moyang kita itu Eyang Tarub. Nah, udah ketemu. Nah, kalau orang-orang manusia yang sekarang mengikuti agama seberang, agama sebelah yang dari Arab, lu kok pakai ini, kok pakai terop, pakai tarub. Untuk tempat duduk mantennya namanya kuwade. Lah kan lucu. Bukan keturunannya kok ngikut-ngikut. Lah yang keturunan di sini diajarkan katanya ajaran nenek moyangnya salah. Tapi perilakunya ngikutin. Nah, sekarang Anda mulai paham. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang tertipu, siapa yang terpelosokkan itu. Nah, dari sejarah Eyang Utarubana dengan Ibu Sri Wulandari, sendangnya Made, ada nama Made, ada sendang Widodaren di sana, ada sendang Derajat. Bila ditarik dari tempat sendang Made, sendang Widodaren, itu gunung yang ada di utara kota Jombang, itu puncak Gunung Semeru. Makanya Gunung Semeru dulu dipotong yang Museno, itu dipindah di situ. Itu ujungnya Gunung Semeru. Makanya Eyang Utarubana, Sri Wulandari ibumu, tilasnya di gunung sana, ada Semeru. Sama yang Semar, sama dengan sejarahnya Damar Wulan di kota Jombang, ada petilasannya yang Semar. Nah, mulai ketemu runtut. Nah, petilasan Ibu Sri Wulandari yang di sana namanya Gunung Pucangan. Pucangan itu artinya pucuan, yang disebut pucuan itu pucuan Gunung Semeru, ujungnya Gunung Semeru. Makanya Gunung Semeru kalau dilihat dari kejauhan itu tumpul. Nah, paham ya? Nah, bila ditarik sejarah mulai dirinya Mojopahit, dari Kota Ijo dan Abang, ada Trowulan, ada Damar Wulan, terus berjalan. Makanya kemarin di kaset CD yang lain, guru sudah berpamitan kepada para murid dan santri. Akhir perjalanan guru akan kembali lagi masuk ke Gunung Pucangan sampai tua, sampai meninggal di sana, sampai tubuh dan jasad raga guru kelak pun akan ditanam, dimuliakan di tempat itu. Cuma dari tempatnya beliau yang mutarub sama Ibu Sri Wulandari di sebelah tengah, guru nanti disuruh untuk di tempat sebelah timur. Tapi satu rentetan, satu gunung. Namanya sama Gunung Pucangan, Kecamatan Dijetis, Kabupatennya Mojokerto. Sementara ulasan sejarah yang sangat luar biasa untuk meluruskan sejarah nenek moyang kita. Semoga kita tidak terhasut lagi. Kita mendapatkan bimbingan, tuntunan yang benar-benar bisa membawa selamat di dunia wal akhirah. Semoga ini jadi manfaat dunia sampai akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin.